Saya akan menjelaskan tentang materi hypodermic needle theory. Teori hypodermic needle atau jarum suntik pada umumnya halayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka akan selalu diterima di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal dengan teori jarum suntik. Teori ini menganggap sangat perkasa pada efek yang langsung pada masyarakat. Halayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini juga dikenal dengan teori peluru. Bila komunikator dalam hal ini media massa menembakkan peluru, yakni pesan kepada halayak masyarakat. Dengan mudah halayak masyarakat menerima pesan yang disampaikan oleh media. Pada hakikatnya, teori jarum suntik atau yang dikenal dengan teori hipodermik adalah model komunikasi searah. Berdasarkan anggapan bahwa komunikasi massa memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap audiens. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang cultivation theory. Cultivation theory ini diperkenalkan oleh Josh Gerbener sekitar tahun 1960-an yang mempelajari penonton televisi, terutama efek kekerasan dari televisi, dunia seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsi oleh penonton televisi. Nah, dijelaskan bahwa teori kultivasi ini menyoroti efek televisi yang kumulatif dan akhirnya membentuk sebuah realitas sesuai citra realitas yang ditampilkan televisi. Jadi maksudnya itu kita memandang dunia di mana kita tinggal sesuai dengan citra yang ditampilkan melalui televisi. Dengan kata lain, teori kultivasi ini menekankan pengaruh televisi yang sangat kuat terhadap pembentukan persepsi publik yang pada akhirnya melahirkan konstruksi sosial. Terdapat 5 asumsi dasar yang mendasari teori kultivasi ini. Yang pertama, televisi adalah media yang unik yang memerlukan studi pendekatan yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu pesan-pesan televisi membentuk sistem yang koheren, membentuk cara berpikir, cara bertindak yang pada akhirnya menyajikan budaya manusia. Ketiga, sistem pesan menciptakan tanda-tanda penanaman realitas. Yang keempat yaitu fokus analisa kultivasi adalah kontribusi penonton televisi yang berlebihan terhadap pola pikir perilaku. Dan yang terakhir yaitu teknologi baru lebih banyak menyampaikan jangkauan pesan-pesan televisi. Fokus kultivasi terletak pada pemantapan yang meluas pada konsekuensi yang sama. Nah, dari kelima asumsi dasar tadi diambillah 3 pokok yang dijelaskan dalam makalah kami. Yang pertama yaitu faktor keberadaan televisi. Berbagai macam dan jenis televisi merupakan medium yang khas dalam penyampaian isi siaran, baik film, sinetron, berita, maupun olahraga. Nah, setidaknya ada 3 hal yang kejadian media televisi ini memiliki kekuatan sebagai salah satu media mainstream yang mampu mengubah tatanan sosial budaya masyarakat, yaitu televisi bisa dengan sangat mudah mempengaruhi masyarakat di sekitar kita. Kemudian televisi juga sangat mudah diakses oleh siapapun tanpa memandang usia, sifat. Televisi yang begitu koheren melalui program siarannya mampu mengirimkan pesan-pesan secara serentak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian pokok yang kedua yaitu faktor menonton televisi. Gebner berpendapat bahwa masyarakat pada umumnya menonton televisi tanpa mengenal batasan waktu. Nah, teori kultivasi yang dikemukakannya meyakini bahwa seseorang menonton televisi bukan berdasarkan pilihannya, melainkan masyarakat menonton berdasarkan apa yang disajikan oleh stasiun televisi, dan hal ini terjadi secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga yaitu efek kultivasi. Teori kultivasi ini juga menyatakan bahwa televisi menanamkan cara pandang masyarakat kepada dunia melalui program-program yang disiarkan. Efek penanaman realitas
melalui program-program tersebut dapat diambil nilai-nilai baru tentang realitas yang ditampilkan dalam jangka waktu yang panjang. Persepsi tentang dunia yang diciptakan oleh televisi terbentuk melalui lingkupan yang simbolis. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah pada siaran televisi yang menayangkan kekerasan dan ditonton oleh anak-anak. Jika proses kultivasi yang disampaikan oleh media massa, terutama televisi, telah mengakibatkan perubahan sikap dalam diri anak-anak, mereka juga seakan-akan tidak tahu lagi apa yang semestinya dilakukan oleh anak-anak, sehingga mengakibatkan anak-anak seakan telah bersikap dewasa, atau dengan kata lain merasa dirinya bukan lagi di usia yang sebenarnya. Siaran televisi ini akan berakibat baik bila pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan yang baik dan bermoral. Sebaliknya, akan menjadi bahaya besar apabila siaran televisi memberitakan program-program yang tidak baik atau tidak bermoral seperti kekerasan dan kriminalitas. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan presentator ketiga. Yang selanjutnya yaitu kultural imperialisme teori. Imperialisme budaya merupakan hegemoni ekonomi, teknologi, dan budaya dari negara-negara industri yang akhirnya menentukan arah kemajuan ekonomi dan sosial serta mendefinisikan nilai-nilai budaya di dunia. Dunia menjadi pasar budaya di mana terdapat kesamaan pengetahuan, mode, dan musik yang diproduksi, dibeli, dan dijual. Selain itu, terdapat kesamaan ideologi, keyakinan politik, pandangan mengenai kecantikan, dan makanan di dunia. Teori imperialisme budaya menurut Nuruddin pertama kali dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Tulisan pertama Schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah Communication and Cultural Domination. Teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia ini. Ini berarti pula media massa negara barat juga mendominasi media massa di dunia ketiga. Alasannya, media barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Media barat sangat mengesankan bagi media di dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam hal ini, McQuail menyebutkan terdapat 6 perspektif dalam melihat peran media. Hal itu tertuang dalam bukunya Mass Communication Theories. Yang pertama, yaitu media massa dipandang sebagai cara yang memungkinkan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar, juga sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui berbagai peristiwa. Yang kedua yaitu media massa sering sekali dianggap sebagai cermin berbagai fenomena yang ada di masyarakat dunia. Oleh karena itu, para pengelola media tidak mau menjadi pihak yang disalahkan atas isi media yang penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan keburukan lainnya. Yang ketiga yaitu media massa dipandang sebagai filter atau gatekeeper yang bertugas untuk menyeleksi dalam menentukan hal-hal untuk diberi perhatian atau tidak. Dalam isinya, media massa selalu menuangkan suatu isu hangat, informasi, atau hal-hal berdasarkan standar pengelola media massa tersebut. Yang keempat yaitu media massa dipandang sebagai guide atau penunjuk jalan atau interpreter yang bertugas menerjemah dan memberi arahan atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Yang kelima yaitu media massa dipandang sebagai suatu forum untuk mempresentasikan segala sesuatunya tentang informasi dan ide-ide kepada seharusnya, sehingga memunculkan tanggapan dan umpan balik. Yang keenam yaitu media massa disebut juga sebagai interlokutor, di samping sebagai tempat berjalannya arus informasi, juga sebagai partner komunikasi yang memungkinkan munculnya komunikasi yang interaktif. Contoh yang paling nyata imperialisme budaya ini dapat dilihat dalam bentuk slogan-slogan menyesatkan seperti sistem dunia modern dan globalisasi.
dengan alasan bahwa dalam iklim baru dunia saat ini setiap negara bergerak ke arah kesamaan dan globalisme. Negara-negara barat berusaha menyamakan semua kebudayaan. Akan tetapi peleburan kebudayaan ini tak lain merupakan upaya untuk memusnahkan ajaran dan keyakinan agama serta identitas-identitas nasional di negara-negara berkembang. Untuk menegakkan kekuasaan kebudayaan materialisme Barat di seluruh dunia, dengan kata lain, Barat tidak bisa menerima variasi kebudayaan yang ada saat ini di dunia dan berniat melemahkan atau memusnahkan kebudayaan-kebudayaan pribumi sebagai semua negara dengan berbagai cara. Karena itu, imperialisme budaya ini perlu kita waspadai serta harus dibangun strategi perlawanan terhadap imperialisme ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan presentator. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang spiral of silent theory atau yang biasa kita kenal dengan teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan ini dikemukakan oleh Elizabeth Newman. Beliau mengisyaratkan adanya keengganan seseorang untuk mengemukakan pendapatnya yang mungkin tidak sama dengan pendapat dari kebanyakan orang. Kelemahan dari teori ini menjadi pembuka jalan bagi para ahli untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam melakukan modifikasi teori maupun melahirkan teori-teori baru. Teori yang tidak dapat lagi menjelaskan fenomena secara lengkap akan merubah teori tersebut menjadi sebuah asumsi saja. Namun, nama teori tersebut ialah spiral of silence, yang secara ringkas menjawab pertanyaan mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Alasan mengapa minoritas memilih diam dalam mayoritas, yaitu alasan sederhananya dalam kasus ini adalah adanya keinginan manusia untuk dapat hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Namun manusia mempunyai kebutuhan mendasar sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan sesamanya. Apabila dalam kelompok masyarakat seseorang kemudian tidak menyetujui opini mayoritas, bukan tidak mungkin individu tersebut akan terisolasi. Orang tersebut akan dianggap aneh, pemberontak, dan tidak mengikuti keinginan masyarakat pada umumnya. Mereka kemudian akan dianggap sebagai kelompok yang tidak mengenal kelompoknya sendiri. Terlebih lagi, dampak jangka panjangnya mereka tidak akan diterima oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.